Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Kita masuk ke part yang kedua, sesi ketiga. Kita masih bicara mengenai pertumbuhan bakteri. Nah, apa saja kondisi yang diperlukan untuk sebuah pertumbuhan bakteri? Pertama, kita di mana bakteri harus memiliki medianya ataupun habitatnya harus memiliki nutrisi yang memadai. Jadi dengan adanya nutrisi sumber makanan, maka disitulah nanti terjadinya pertumbuhan yang optimum. Yang faktor kedua yaitu mediumnya atau substrat yang harus tersedia bagi bakteri. Nah, substrat yang paling baik adalah substrat yang memiliki pH yang tepat atau pH yang sangat mendukung untuk pertumbuhan dari bakteri itu. Nah, pH yang paling optimum untuk kebutuhan pertumbuhan bakteri adalah pH yang tidak terlalu asam ataupun tidak terlalu basa. Artinya dia berada pada kisaran pH netral. Kebanyakan bakteri itu tidak dapat tumbuh dalam kondisi yang terlalu basah. Jadi di atas pH 7 sampai 14 itu merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi bakteri untuk pertumbuhannya. Nah, ini khusus untuk bakteri kolera atau Bacillus kolera. Ini ternyata basil ini cukup mampu untuk hidup pada kondisi basah. Contohnya pada Vibrio kolera. Yang kedua, kebanyakan bakteri-bakteri patogen itu tumbuh paling baik pada suhu atau pada pH netral. Yang ketiga yaitu suhu. Faktor yang ketiga, suhu untuk pertumbuhan bakteri optimumnya berkisar antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Terutama pada bakteri-bakteri yang masuk kelompok mesofilik seperti Staphylococcus aureus ataupun kelompok-kelompok Salmonella. Dan bakteri ini biasanya sangat kosmopolit, dia berada pada kondisi suhu yang memang mayoritas kebanyakan suhunya seperti suhu berkisar antara 20 sampai 40 derajat Celcius, terutama pada daerah-daerah tropis. Untuk kelompok-kelompok bakteri psikotropik, di mana suhu pertumbuhan optimumnya itu berkisar pada suhu 15 derajat Celcius. Jadi ini memang untuk kelompok-kelompok bakteri yang memang mampu hidup pada daerah-daerah yang dingin, seperti pada Clostridium botulinum. Yang ketiga ada kelompok bakteri yang memang suhu pertumbuhan optimumnya berkisar di atas 45 derajat Celcius. Ini yang masuk kelompok-kelompok bakteri termofilik, yang merupakan bakteri yang mampu hidup pada suhu panas atau suhu tinggi. Contohnya pada Bacillus thermophilus, kemudian Clostridium thermosacca atau Rholyticum. Nah, ini beberapa gambar atau foto dari jenis-jenis bakteri tadinya. Ada yang Staphylococcus aureus, kemudian Clostridium botulinum, ada yang Salmonella spesies atau Smolatiposa, ada yang Bacillus thermophilus. Nah, keempat ini merupakan kelompok bakteri patogen. Kemudian kita lihat bagaimana hubungan antara bakteri dengan host pest. Adanya bakteri sebenarnya di dalam tubuh manusia itu tidak selalu diikuti dengan munculnya penyakit. Jadi walaupun bakterinya merupakan bakteri patogen, tetapi ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, maka bakteri itu tidak secara otomatis akan diikuti dengan terjadinya sakit. Nah, kebanyakan interaksi antara bakteri dengan host ini memang tidak terwujud dalam bentuk sakit. Nah, bagaimana sehingga timbullah sakit? Inilah yang kita sebutnya adanya sebuah keseimbangan. Nah, hubungan
Ini sangat ditentukan oleh keseimbangan antara dua hal atau dua faktor ini. Pertama, harus ada virulensi bakterinya atau virulensi kuman dan daya tahan tubuh dari hospes. Nah, ada kemampuan bakteri itu sendiri untuk mampu menyebabkan sakit, itu yang kita sebut dengan kelompok patogen tadinya. Kemudian sangat tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing hospes. Nah, hubungan inilah yang harus kita bangun, dia selalu berada di dalam keseimbangan. Ketika dia tidak seimbang, maka virulensi kuman bisa menyebabkan jatuh sakit pada hospes. Nah, apa yang kita sebut dengan virulensi bakteri itu adalah derajat patogenitas. Derajat kemampuan dari bakteri itu yang memang nantinya dibutuhkan untuk menimbulkan penyakit atau untuk membunuh hospes yang dijadikan sebagai inangnya. Kemudian apa yang kita sebut dengan patogenisitas? Patogenisitas tidak lain adalah kemampuan dari mikroorganisme atau bakteri menimbulkan penyakit itu sendiri. Jadi kemampuan inilah yang nantinya yang akan mengikat dari virulensi itu. Nah, patogenitas ini nanti kita nyatakan dalam bentuk dalam istilah virulensi. Nah, apa itu? Virulensi tidak lain adalah derajat patogenisitas, derajat kemampuan dari bakteri itu yang nantinya dinyatakan dalam jumlah bakteri atau mikrogram toksin yang dibutuhkan. Dikaitkan nanti dengan ukuran jumlah bakteri atau berapa mikrogram toksin atau racun yang dibutuhkan sehingga dapat menimbulkan penyakit. Itu ya yang kita sebut dengan virulensi bakteri. Kemudian ada 4 faktor sebenarnya yang ada di dalam masing-masing bakteri itu yang membuat bakteri itu mampu bersifat patogenik. Pertama ada yang kita sebut dengan fimbre atau fili, yang kedua ada flagel atau flagella, yang ketiga di dalam masing-masing bakteri itu dapat kita temukan adanya racun atau toksik. Yang keempat yang kita sebut dengan impansi, jadi kemampuan untuk melakukan penetrasi ke dalam tubuh inangnya atau hostnya. Demikian saja untuk yang part yang kedua, sesi ketiga di sore hari ini.